Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Obor 13 bareng Faye. Channel yang diharapkan bisa mengisi asupan dosis horor kalian semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang sesuatu apapun, sehat selalu, bahagia di dunia maupun di akhirat. Oke, untuk episode kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dialamin oleh salah seorang narasumber yang kebetulan narasumbernya itu paman saya sendiri. Beliau mengalami kejadian ini ketika sedang mengikuti berpartisipasi dalam acara kampusnya itu yaitu organisasi pecinta alam. Eh, Beliau ini bisa dikatakan sangat mencintai kehidupan di alam liar gitu. Itu sangat tercermin dalam gaya hidupnya, perilakunya, circle-nya dia juga gitu kan. Nah, paman saya ini oleh teman-temannya biasa dipanggil Fudu. Kenapa dipanggil Fudu? Jadi dulu ketika beliau ini pertama kali masuk dunia perkuliahan, mengenal dunia perkuliahan, beliau ini baru bisa bermain gitar. Nah, lagu yang biasa beliau bawakan itu dari band Fudu, judulnya Salam Untuk Dia. Jadi ketika beliau ngumpul sama teman-temannya itu dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, pokoknya ketika dia ini pegang gitar pasti bawain lagunya itu dari band Fudu Salam Untuk Dia. Sehingga teman-temannya sedikit terganggu mungkin ya atau notice juga ini ngapain sih ini orang tiap ngumpul bawainnya lagunya itu mulu. Akhirnya teman-temannya itu sepakat untuk memanggil dia itu Fudu. Nah, kalau saya sendiri di keluarga memanggil beliau ini dengan panggilan Abah Fudu, dan panggilan itu melekat lah sampai kemana-mana, bahkan kita di keluarga pun sepakat memanggil beliau ini ya Fudu itu gitu kan. Namun sayangnya Abah Fudu ini telah berpulang ke rahmatullah 60 hari yang lalu. Saya doakan beliau ini semoga diampuni segala dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai aja kisahnya. Seperti apa kisahnya? Pengalaman dari Mbah Pudu. Mari kita mulai. Cerita ini dimulai ketika dulu Abah Fudu ini sedang ada ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh organisasi pencinta alam yang diadakan di kampusnya. Saat itu Abah Fudu sudah menjadi senior di organisasi tersebut. Nah, seperti biasa dalam kegiatan tersebut, karena kegiatan ini tuh bukan yang pertama kali gitu kan Mbak Pudu ikut untuk menghandle kegiatan tersebut gitu kan. Jadi secara persiapan, secara materi beliau udah paham lah gitu apa yang akan beliau lakukan dan ilmu apa yang akan beliau berikan kepada adik-adik tingkatnya. Singkat cerita, kegiatan itu dilaksanakan, bahwa kegiatan itu akan dilaksanakan di salah satu gunung yang ada di Jawa Barat, dan mereka itu terdiri dari, kalau tidak salah dulu ceritanya itu 11 orang anggota apa 12 orang gitu ya, anggaplah 12 orang anggota sama panitia sekitar berapa orang gitu. Jadi nah, mereka itu setelah selesai persiapan semua sudah matang, rundown acara seperti apa, kegiatannya akan seperti apa, lalu mereka berangkatlah dari kampus sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Awalnya Mbah Fudu ini mengira ya ini kegiatan biasa aja gitu, tidak terpikirkan oleh beliau bahwa beliau ini akan mengalami hal-hal yang di luar nalar seperti itu. Nah, kegiatan di hari pertama itu tidak ada kendala, berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan acara dan rundown acara yang telah ditentukan gitu oleh kepanitiaan. Lalu kejadian pertama ini beliau alamin ketika mau makan malam. Nah, ketika akan makan malam itu, jadi di bagian dapur itu sudah mempersiapkan makanan untuk para peserta pecinta alam tersebut, adik tingkatnya itu yang ada tadi sekitar 12 orang gitu kan.
Nah, mereka berkumpul di salah satu lapangan dan siap-siap untuk persiapan makan malam. Lalu Abah Fudu itu memberikan instruksi kepada adik-adik kelasnya untuk berhitung. Dia jalan ke tengah lalu memberikan instruksi berhitung. Lalu adik tingkatnya mulai eh, berbicara gitu kan. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya hingga 12. Akhirnya panitia mempersiapkan ada 12 piring hidangan di situ yang akan dibagikan ke adik tingkatnya itu. Nah, tiba-tiba ketika makanannya itu dibagikan, ada anak adik tingkatnya yang bilang, "Kurang, Kak," katanya. "Lah, kok kurang?" katanya. Ketika Abah Fudu hitung satu persatu dari adik tingkatnya itu, ketika dihitung jumlah peserta dari adik tingkatnya itu 13. Kaget kan semua, lah kok jadi 13 gitu kan. Akhirnya Abah Fudu berinisiatif kembaliin lagi piringnya, kembaliin lagi kepada para panitia, kemudian dihitung lagi jumlah piringnya, dan ketika dihitung lagi jumlah piringnya itu pas 12. Akhirnya Abah Fudu itu ngasih lagi instruksi kepada adik kelasnya, berhitung 1, 2. Ketika berhitung 12 pas, ya udah dia bagiin lagi. Ketika selesai membagikan piringnya itu, adik tingkatnya juga ngomong lagi, "Kurang, Kak," katanya. Lah, kok bisa kurang gitu kan. Eh sempet jadi perdebatan kali itu di pihak panitia, kenapa bisa menyajikan jumlah yang salah, padahal itu kan cuma jumlah yang sedikit gitu tapi bisa kurang gitu. Sehingga akhirnya salah satu temannya itu mulai notice dan ngasih tahu ke Bah Fudu, "Bray, kalau di alam bebas gini kayaknya lu harus untuk saat ini jangan menggunakan metode itu deh. Kalau untuk bagiin aja deh. Soalnya pasti kayaknya ada sesuatu deh," katanya, kata temannya gitu. Dan Bah Fudu juga sadar gitu akan kondisi seperti itu. Oh iya ya, mungkin salah satu pantangan atau mitos di gunung itu jangan berhitung itu bener gitu kan. Akhirnya piring itu dibawa kembali dan dibagikan lagi kepada para peserta dan tanpa dihitung, dan anehnya jumlahnya itu pas 12 biji. Dan semua panitia udah ngeh kejadian itu udah selesai, tidak berpikir panjang lagi bahwa itu ya udahlah gitu kan, itu mungkin sedikit hambatan, bukan hambatan ya, sedikit kejadian janggal yang ya memorable lah untuk kondisi saat itu. Akhirnya kegiatan lagi akhirnya kegiatan itu berlangsung lagi gitu kan sesuai rencana acara. Setelah makan-makan, si adik tingkatnya itu disuruh beristirahat malam itu. Nah, biasanya kan ada sesi malamnya tuh untuk para panitia melepas lelah gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol singkat gitu sambil mengelilingin api unggun lah. Mungkin teman-teman yang pernah tergabung di pencinta alam tahu lah gitu kan, merasakan gitu kondisi saat itu seperti apa gitu kan. Cerita-cerita kecil, banyak bercanda-bercanda gitu kan dengan jokes-jokes receh biasanya seperti itu yang cukup menghibur gitu kan, tapi intinya kita tuh mendapatkan koneksi yang bagus gitu, selain sama teman-teman juga sama alam liar itu kayak mendapatkan sebuah koneksi gitu. Kemudian dilanjutkan dengan nyanyi ringan, Mbah Fudu membawakan lagu Fudu itu salam untuk dia gitu, teman-temannya semua. Akhirnya mungkin setelah capek gitu kan, kadang kita dalam satu momen suka ada kesempatan bahwa kehabisan obrolan gitu, kehabisan cerita, kita suka hening sejenak gitu. Akhirnya sambil relaksasi, salah satu temennya Abah Fudu itu gantungin gitar itu di salah satu ranting pohon yang ada di situ gitu kan, sambil merokok, makan makanan ringan gitu, sambil ya banyak kegiatan yang emang lagi momen heningnya itu gitu kan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Gitar itu ada yang metik. Ya mungkin teman-temannya saat itu tuh berpikiran bahwa kena angin atau ranting kali gitu kan. Soalnya tapi yang aneh kenapa suaranya teratur gitu. Ting 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 gitu kan. Mungkin karena ranting semua juga mencoba untuk selalu berpikir positif gitu kan dalam 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 kondisi seperti itu gitu. Tapi setelah beberapa saat dalam situasi hening itu, gitar itu malah dipetik kembali, tapi dipetik dalam kondisi terbalik gitu. Kalau tadi teng 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 teng, kalau sekarang dibalikin teng 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 gitu. Kayak yang ya gitu deh gitu kan. Kalau ranting mungkin
kenapa gitu suaranya bisa sangat teratur itu gitu kan. Ya udah mungkin kan mereka tuh satu sama lain tuh kayak udah saling mengetahui, notice gitu bahwa ini kayaknya memang udah harus udahan dulu deh gitu, untuk hari ini udah harus beristirahat deh, tidak perlu diperpanjang lagi. Akhirnya mereka sesuai dengan kesepakatan masing-masing yang tanpa terucap itu, mereka mulai kembali beristirahat di tendanya masing-masing. Nah, itu kejadian yang kedua. Esok harinya kegiatan biasa dilaksanakan seperti biasa sesuai rundown acara. Nah, keesokan harinya ketika acara malam-malam itu kan ada sesi seperti tadi itu tuh, bermain gitar, ngobrol-ngobrol kecil. Nah, tiba-tiba ada temennya itu yang pikirannya sedikit nakal gitu. Sebut saja temennya ini Bono sama Harun lah, ada dua orang gitu kan. Mereka si Bono ini tiba-tiba sok ngide gitu kan. Run katanya, kayaknya bakar singkong enak ya katanya. Oh iya katanya. Terus gimana? Gua ngeliat tadi ada lahan singkong, kayaknya petani ada yang nanam deh daerah situ katanya, nggak jauh dari tempat kegiatan kita katanya kan. Ya malum lah gitu kan, lagi umur segitu mungkin otaknya lagi liar-liarnya gitu kan. Akhirnya si Bono sama si Harun ini memutuskan untuk menuju ke perkebunan warga itu yang ditanamin singkong itu gitu kan. Akhirnya singkat cerita, Bono sama Harun itu datang ke perkebunan itu, lalu mencabut beberapa pohon singkong. Harun tuh kayak udah prepare gitu, dia udah bawa kresek dari tempat perkemahan itu dan masukkan beberapa biji singkong yang besar-besar. Kemudian si Bono itu mencabut pohon singkong tapi dicabut dengan pohonnya gitu kan. Nah, kebetulan perjalanan menuju ke perkebunan itu kan melalui jalan setapak gitu, dari hutan itu melalui ke perkebunan warga gitu. Dan tahu apa yang terjadi? Ketika dalam perjalanan pulang, di jalan setapak itu, si Harun dan si Bono menemukan salah satu sosok berambut panjang, berpakaian putih, sedang duduk di pinggir jalan setapaknya itu. Entah apa makhluk itu, jenisnya apa gitu. Yang pasti kondisi saat itu Harun dan Bono melihatnya bahwa tampilan fisik makhluk itu berambut panjang, acak-acakan, dan memakai baju putih agak lusuh. Ngelihat momen itu kan mereka bingung gitu. Ron, gimana nih katanya. Si Bono pun bingung gitu kan. Si Harun juga sama, ditanyain apalagi dia gitu kan. Akhirnya tahu apa yang terjadi teman-teman? Mereka jalan membelakangin lewat ke punggungnya makhluk itu gitu, karena nggak ada pilihan lain gitu, soalnya jalan yang dituju tuh cuman jalan itu gitu. Mereka jalan dengan perlahan-lahan, terus dia dengan apa ya, kalau orang Sunda bilang itu dengan rengkuh gitu, dengan membungkuk sambil bilang punten 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 kata, sambil si Harun bawa kreseknya yang besar itu, si Bono sambil narik pohon yang ada singkongnya itu gitu sambil diseret gitu kan. Dengan berjalan pelan-pelan, kebayang gak sih momen seperti itu malam-malam berdua di antara jalan yang dikelilingi apa ya, hutan, terus menemukan sosok seperti itu. Dan apa yang bikin anehnya itu, sosoknya itu nggak bersuara sama sekali gitu, nggak ngomong, tidak ada suaranya, tidak apa, kan biasanya kan kayak yang dicerita-ceritakan di banyak cerita itu biasanya suka ketawa atau apa gitu kan. Ini dia sama sekali nggak bergerak gitu, pokoknya cuma duduk aja di situ gitu kan. Sambil akhirnya Bono dan Harun lewat ke belakang makhluk itu, jalan dengan keringat yang membasahi sekujur tubuhnya gitu kan. Akhirnya dengan wajah pucat si Bono dan si Harun itu sampai di base camp lagi gitu kan. Akhirnya si Abah Fudu juga ngelihat kok ini anak berdua keringetan gitu kan, pucat lagi gitu kan. Ada apa sih, kata si Abah Fudu itu. Enggak ada apa-apa, ini nih bakar-bakar aja nih singkongnya katanya. Enggak, besok aja ceritanya gitu kan, tanpa pikir banyak. Malah yang anehnya si si Bono sama si Harun ini tidak jadi ikut makan singkong bakarnya itu gitu kan. Tapi kalau untuk panitia yang lain, ya senang-senang aja sih dapat asupan gitu kan untuk menemani obrolan malam itu gitu kan. Akhirnya singkat cerita si Bono sama si Harun itu mau tidur dengan kondisi
sedikit panas dingin mungkin ya. Nah, kegiatan biasa dilakukan sesuai dengan schedule. Dan ketika pagi-paginya itu si Harun baru cerita nih sama si Abah Fudu ini bahwa kejadian malam itu seperti itu gitu kan. Lalu Abah Fudu itu kayak notice gitu, lu ngapain sih nggak ada kerjaan banget gitu. Ya kalau gua mah tadinya senang-senang aja gitu kan, dapat ya sedikit support gitu untuk menghangatkan malam itu gitu kan. Akhirnya si Abah Fudu sempet kepikiran juga bahwa memang ada beberapa petani yang sengaja menaruh makhluk-makhluk seperti itu untuk menjaga kebunnya gitu agar tidak dijara atau dicuri orang lain gitu. Mungkin itu juga bisa jadi itu makhluk yang menunggui kebun itu gitu. Bukan, ya walau alam lah, entah makhluk dari alam liar gitu atau emang makhluk yang emang sengaja ditaruh oleh si petani itu gitu kan untuk menjaga kebunnya. Singkat cerita, kejadian itu di keep aja gitu untuk orang-orang yang tahu agar acaranya tidak berantakan gitu. Namun bersyukurnya setelah kejadian itu, alhamdulillah tidak ada kejadian-kejadian lagi sehingga acara itu selesai hingga semua tim tiba dengan selamat di kampusnya. Tamat. Ya seperti itulah kisah yang diceritakan oleh Abah Fudu, teman-teman. Ya mungkin kalau untuk saya yang namanya kita hidup di alam liar gitu kan, sebagai manusia, ya mungkin banyak orang juga sih yang bilang kita tuh berdampingan gitu kan dengan makhluk-makhluk seperti itu gitu kan. Tapi alangkah baiknya gitu kita selalu menjaga perilaku kita di alam liar itu agar tidak kena berbagai macam hal atau masalah yang bakalan terjadi gitu kan. Apalagi saya kalau ngelihat atau ngedenger di konten-konten YouTube, di podcast lain, banyak kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang di alam liar itu yang berimbas kepada keselamatan dirinya sendiri, bahkan tidak sedikit yang mencelakakan orang lain, bahkan sampai menghilangkan nyawa, kira-kira seperti itu. Ya mungkin tapi yang saya rasakan sih ketika kita berada di alam bebas itu, kalau saya sendiri seperti kayak seperti merasakan sebuah koneksi gitu antara kita dengan alam itu gitu. Entahlah gitu, itu kalau itu sih yang saya rasakan ya. Ya mungkin segitu untuk episode kali ini yang bisa saya sampaikan cerita dari Abah Fudu ini. Mungkin untuk kisah selanjutnya barangkali kalau nggak salah Abah Fudu ada cerita lagi dulu ketika beliau menghandle sebuah proyek dan beliau itu hampir menjadi tumbal proyek. Ya mungkin nanti kita bicarakan di episode akan saya sampaikan di episode yang akan datang gitu. Oke, bagi teman-teman yang ingin berbagi kisah-kisah horor atau pengalaman-pengalaman mistis teman-teman semua, silahkan berbagi dengan senang hati. Saya akan bawakan di channel ini. Teman-teman bisa mengirim cerita teman-teman kalian ke obor13.official@gmail.com. Saya tunggu ceritanya dari teman-teman semua. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.